Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Baiklah, untuk video pertama kali saya tentang saham, saya di sini akan membahas saham IPO yaitu PT Berdikari Pondasi Perkasa Tbk atau dengan kode saham BDKR. Yang nantinya BDKR ini akan terbit di bursa saham kita dengan disertai waran 2:1 dan untuk sektor usaha dari BDKR sendiri yaitu pada sektor infrastruktur ya teman-teman. Kemudian untuk saham yang ditawarkan itu sejumlah 706.100.000 lembar saham atau sebesar 15% daripada modal ditempatkan ya teman-teman. Kemudian nominal sahamnya yaitu dengan nilai Rp100 per saham dan harga penawarannya di Rp200 ya teman-teman. Kemudian untuk nilai emisi yang didapatkan daripada saham BDKR ini setelah IPO yaitu sebesar 141.220.000.000 dan dengan perbandingan waran 2:1 ya teman-teman, dan jumlah waran seri satunya sebanyak 350.050.000 lembar saham atau sebanyak-banyaknya 8,82% daripada modal disetor. Dan harga pelaksanaan waran seri 1 ini berkisar Rp500 ya teman-teman. Jadi di sini untuk harga pelaksanaan waran seri satunya ini menarik teman-teman. Kenapa? Karena di mana harga penawarannya ini, di penawaran finalnya ini kan di 200. Nah, apabila kemudian perusahaan sudah menargetkan harga pelaksanaan waran seri 1 sebesar 500, artinya perusahaan BDKR ini sangat optimis di harga sahamnya untuk ke depan teman-teman. Artinya di tahun-tahun ke depan saham BDKR ini sangat yakin bahwasanya sahamnya akan mencapai di harga Rp500, di mana saat terbit nantinya di tanggal 3 Maret, karena pencatatan di BI-nya tanggal 3 Maret, itu dia akan terbit di harga Rp200 dan sedangkan harga pelaksanaan waran seri satunya itu berkisar Rp500. Artinya perusahaan BDKR ini sangat yakin di tahun-tahun ke depan atau di waktu yang akan datang perusahaannya akan mencapai di harga Rp500 ya teman-teman. Sedangkan untuk nilai pelaksanaan waran seri satunya ini, dia apabila di waran seri satu ini kemudian dilaksanakan semua, dia akan mendapat nilai nominal atau nilai uang yang didapat itu berkisar Rp176.525.000.000 ya teman-teman. Dan untuk masa penawaran umumnya sendiri itu pada BDKR ini pada tanggal 27 Februari dan sampai dengan 1 Maret 2023. Dan pencatatannya tanggal 3 Maret ya teman-teman. Jadi teman-teman apabila ingin memesan saham IPO BDKR ini bisa memesan pada tanggal terakhirnya yaitu pada tanggal 1 Maret dan untuk kisarannya itu antara tanggal 27 sampai dengan 1 Maret ya teman-teman. Dan untuk UE-nya sendiri atau underwriter daripada IPO BDKR ini yaitu PT Semesta Indovest Sekuritas atau dengan kode broker MG teman-teman. Dan untuk struktur pemodal atau pemegang saham terakhir di sini dapat kita lihat teman-teman, di sini ada Bapak Tan John Tanuwijaya, Zhou Liming, dan Tan Franciscus, di mana dengan kepemilikan saham yaitu Bapak Tan John ini memiliki kepemilikan saham 88%, kemudian Bapak Zhou Liming 11,52 dan Bapak Tan Franciscus itu berkisar 0,20% ya teman-teman. Nah, untuk setelah IPO nantinya akan berubah struktur kepemilikan sahamnya, yaitu Bapak Tan John Tanuwijaya itu berkisar 75,04%, Bapak Zhou Liming berkisar 9,79 dan Bapak Tan Franciscus 0,17 dan sedangkan masyarakat 15% ya teman-teman. Nah, apabila kemudian penerbitan saran seri satu-satunya diestimasikan atau diperkirakan dilaksanakan semuanya, maka struktur kepemilikan sahamnya akan berubah kembali dengan Bapak Tan John Tanuwijaya sebesar 69,80%,
Bapak Zhao Liming itu berkisar 9,11%, Bapak Franciscus menjadi 0,16%, masyarakat menjadi 13,95%, dan untuk Warrennya ini akan menjadi 6,98% ya teman-teman. Nah, kemudian untuk rencana penggunaan dananya sendiri, PT BDKR ini, seluruh dana yang diperoleh perseroan hasil penawaran umum perdana saham dan setelah dikurangi biaya emisi, seluruhnya digunakan 100% untuk kebutuhan modal kerja perseroan, antara lain adalah, ya kalian bisa baca teman-teman, ada gaji tunjangan karyawan, pembelian perlengkapan proyek, biaya langsung, solar, oli, aki, pembelian suku cadang, spare part, pembayaran premi asuransi, dan alat berat dan proyek. Kemudian dan juga biaya peroperasional. Kemudian sedangkan dana yang diperoleh untuk pelaksanaan waran seri 1 seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja perseroan dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional ya teman-teman. Kemudian di sini ada ikhtiar keuangan penting ya teman-teman. Nah, di sini kita lihat teman-teman dari nilai asetnya, kemudian nilai liability-nya dan ekuitasnya teman-teman. Nilai aset daripada BDKR sendiri ini dari tahun ke tahun nih 2019, 2020, 2021 dan 2022 itu cenderung mengalami kenaikan ya teman-teman. Artinya perusahaan ini berkembang teman-teman. Di mana yang awalnya pada 2019 itu dia memiliki aset sebesar 818 miliar. Nah, kemudian naik ke 842 miliar 2020 dan 2021 mengalami penurunan, dan saya rasa ini karena dampak Covid ya teman-teman waktu itu. Kemudian naik lagi di bulan Juli di 2022 itu naik senilai 1 triliun, dan pada Desember 2022 itu menjadi 1,1 triliun kurang lebih teman-teman. Dan untuk rasio utangnya, liabilitas ini dia juga mengalami sempat turun di tahun 2018 ya teman-teman. Akan tetapi kemudian naik lagi sampai dengan 2022. Dan untuk ekuitasnya itu juga mengalami kenaikan ya teman-teman. Nah, kalau untuk ekuitasnya ini mengalami kenaikan secara beruntun sampai dengan Desember 2022. Dan untuk rasio liabilitas dan ekuitasnya sendiri itu masih lebih besar nilai ekuitasnya ya teman-teman. Dan ini adalah bagus, artinya hutangnya dia lebih kecil ketimbang ekuitasnya teman-teman. Baiklah, selanjutnya di sini ada laporan laba rugi penghasilan komprehensif lain ya teman-teman. Nah, di sini kita lihat pendapatan daripada BDKR sendiri dari tahun ke tahun ini naik turun ya teman-teman, dan saya rasa untuk justru malah mengalami penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2022, di mana 2019 ini dia dapat menghasilkan pendapatan itu berkisar 565 miliar. Kemudian 2020 ini ya karena Covid teman-teman, ini turun menjadi 454 miliar, dan 2021 turun lagi menjadi 413 miliar. Dan untuk 2022-nya pada Desember 2022 di sini pendapatannya menjadi 477 miliar. Nah, untuk total laba komprehensif tahun berjalannya ini dari tahun ke tahun justru mengalami penurunan, cenderung mengalami penurunan ya teman-teman. Meskipun di sini setelah tahun 2021 Covid melanda, ini kemudian di tahun 2022 dia mulai kembali mengalami kenaikan untuk labanya teman-teman. Jadi di sini 2019 dia 127 miliar labanya. Kemudian 2020 mengalami penurunan, ya ini mungkin kalau menurut saya karena Covid teman-teman, terdampak Covid. Kemudian 2021 masih terdampak Covid sehingga turun drastis, dan mulai tahun Juli 2022 dia sudah mulai naik kembali ya teman-teman di sini ketimbang 2021. Kemudian di Desember 2022 mengalami kenaikan lagi di kisaran 65%. Dan di sini kita dapat simpulkan bahwa laba daripada BDKR ini naik turun sampai dengan 2021 dan mulai kembali kinerjanya membaik setelah 2022 ya teman-teman. Kemudian di sini ada rasio usaha di sini ya teman-teman, di mana ada ROA return of assetnya ini di angka 5,85%. Kemudian untuk ROE-nya kisaran 11,48% ya teman-teman. Dan untuk
rasio pertumbuhan pendapatannya ini berkisar 15%, asetnya naik di 2022 berkisar 33%, dan utangnya juga naik 65% ya teman-teman. Kemudian untuk total ekuitasnya naik 13%. Dan untuk ROA dan ROE di sini ini termasuk ya saham yang standar ya teman-teman. Untuk ROA-nya di 5% dan ROE-nya di 11%. Jadi tidak begitu buruk dan juga tidak begitu bagus ya teman-teman. Kemudian ada di sini kebijakan dividen ya teman-teman. Jadi BDKR ini setelah melakukan penawaran umum perdana saham di tahun 2020, mulai tahun 2023, manajemen perseroan memiliki kebijakan untuk membayarkan dividen kas kepada pemegang saham dengan jumlah sebesar 30% dari laba bersih tahun buku 2023 dengan tetap mengacu pada undang-undang sekian dan bla bla bla, kalian bisa baca ya teman-teman. Nah, di sini artinya perseroan itu baru akan membagikan dividen itu setelah 2023 teman-teman. Artinya di tahun 2024 apabila BDKR ini kemudian melabakan laba bersih yang menurut mereka nanti dibahas di RUPS ini bisa untuk membagikan dividen, dia berencana membagikan dividen itu sebesar 30% ya teman-teman dari total laba bersihnya. Akan tetapi baru akan membagikan dividen itu setelah 2024. Maksud saya 2020 baru akan membagikan dividen di tahun 2024 karena di sini di tahun tutup bukunya itu di 2023 ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin berinvestasi dan mengincar dividen daripada BDKR ini, dia baru akan memberikan dividen itu di tahun 2024 karena berdasarkan buku di tahun 2023. Kemudian untuk komposisi karyawan di sini teman-teman dari tahun ke tahun 2019, 2020, 2021 ke 2022 itu pada 2019 itu 183 karyawan. Kemudian turun 2020 ini karena terdampak Covid dan mulai mungkin ada rekruter baru ya teman-teman di sini. Atau ada perekrutan baru dan lain sebagainya. Dia menjadi 142 karyawan teman-teman. Kemudian di 31 Juli 2022 itu karyawannya kembali naik ke 273. Kenaikan yang cukup signifikan ya teman-teman, dari 142 ke 273. Kemudian di sini untuk jabatannya manajer 9, 7, 8 dan non-staff ya di sini ya teman-teman, kalian bisa baca sendiri. Untuk umurnya juga kalian bisa baca sendiri. Dan untuk valuasi daripada BDKR ini ya teman-teman kurang lebih seperti ini. Karena dia BDKR ini terbit di harga umum, penawaran umum di Rp200, maka kemudian BV-nya itu adalah 142, PBV-nya itu 1,4, PER-nya 12, kemudian DER-nya, debt to equity ratio-nya 96%. Dan ROE-nya 11%, return of asset-nya 5%, dan earning per share-nya itu 16 teman-teman. Jadi menurut saya ini saham IPO dengan PBV 1,4 ini menurut saya ini adalah cukup wajar ya teman-teman. Meskipun mahal secara valuasi, saham yang di atas PBV-nya di atas nilai 1 itu kan mahal. Akan tetapi untuk saham IPO ini cenderung wajar ya teman-teman. Dan untuk DER-nya ini 96%, ini masih cukup aman teman-teman. Dan kemudian ROA-ROE-nya ini juga 5% dan 11%. Ini bisa dikategorikan ya tidak buruk dan tidak juga bagus ya teman-teman. Kemudian setelah nantinya BDKR ini terbit di bursa saham kita atau listing bursa saham kita, market caps-nya tentunya akan menjadi setelah harganya ini Rp200 akan menjadi kisaran 800 miliaran ya teman-teman untuk market caps-nya. Kemudian di sini ada beberapa berita terkait tentang perusahaan yang saya cari-cari di sini cukup menarik ya teman-teman, bahwa di tahun 2020 dan 2022 ternyata ada berita yang kalian bisa baca di sini teman-teman. Dan saya yakin kasusnya ini saya rasa sudah selesai. Dan untuk berita terbarunya ternyata menariknya BDKR ini ikut dalam proyek
ibu kota negara ya teman-teman. Yang jelas ini adalah mega proyek ya teman-teman, pembangunan IKN ini. Dan saya rasa apabila kemudian BDKR ikut dalam hal ini, dalam proyek IKN ini, saya rasa kinerjanya ke depan pasti akan sangat bagus ya teman-teman, karena ini mega proyek yang dilakukan oleh negara ya teman-teman. Kemudian untuk kesimpulannya, BDKR ini disertai dengan waran 2:1 untuk nilai aset cenderung naik meskipun tadinya naik turun. Kemudian laba usaha itu naik turun ya teman-teman, tetapi dari tahun 2021 ke 2022 itu sudah mengalami kenaikan kembali teman-teman. Kemudian untuk debt to equity ratio-nya itu tergantung aman, artinya utangnya dibanding dengan equity-nya itu lebih kecil ya teman-teman. Dan apalagi nanti setelah ditambahkan dana IPO, saya rasa akan debt to equity-nya itu akan menjadi lebih besar lagi jaraknya ya teman-teman, lebih kecil hutangnya ketimbang ekuitasnya. Kemudian untuk valuasi tergolong mahal karena PBV di atas 1, akan tetapi masih wajar untuk saham IPO. Dan untuk menariknya, saham BDKR ini ikut andil untuk proyek ibu kota negara. Dan apakah kemudian BDKR ini nantinya akan masuk saham syariah? Saya kurang tahu ya teman-teman. Makanya oleh karena itu mungkin teman-teman bisa riset juga nanti ke depannya apakah BDKR ini masuk dalam kategori saham syariah atau tidak ya teman-teman. Dan kemudian untuk beli atau tidaknya itu nanti keputusan teman-teman. Saya hanya memberikan data, tapi lebih baiknya sebelum membeli kalian melakukan riset-riset terlebih dahulu. Oke, gitu aja teman-teman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.